Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kesehatan, begitu pula taufik untuk menjalankan amalan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Materi kita hari ini adalah tentang tadabbur Quran. Insyaallah kita akan bahas ayat surah dalam Al-Quran yang sudah sering kita dengar. Bahkan mungkin banyak di antara kita yang sudah menghafalnya. Namun sebagaimana dikatakan fil i'adati ifadatun. Setiap dari pengulangan itu selalu ada faidah, selalu ada hikmah, pelajaran di dalamnya. Dan itu yang banyak dilakukan oleh para ulama kita. Dan ayat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Fussilat ayat 30 hingga 32. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Ayat yang terkenal, sering kita dengar, bahkan banyak di antara kita telah menghafalnya. Namun tadi kita katakan bahwa di pengulangan-pengulangan yang ada dalam pelajaran-pelajaran di syariat ini adalah pasti mendatangkan hikmah, pelajaran di dalamnya, tambahan pelajaran di dalamnya. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa di setiap kita ini selalu ada malaikat yang mendampingi, mencatat amalan-amalan kebaikan kita dan mencatat amalan-amalan keburukan kita, yang semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekecil apapun keburukan yang kita lakukan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada dua malaikat, ya, yang mencatat amalan-amalan kebaikan kita, dan satunya lagi mencatat amalan keburukan kita, yang kita dikenal mungkin dengan nama Raqib dan Atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah keluar dari lisan seorang hamba kecuali dicatat oleh Raqib dan Atid. Di antara ulama kita ada yang menyebutkan bahwa Raqibun adalah satu nama dan Atid juga satu nama. Namun kebanyakan di antara mereka mengatakan bahwa Raqibun dan Atid adalah sifat, ya, tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dua malaikat ini, mencatat amalan kebaikan seorang hamba dan juga mencatat amalan keburukan seorang hamba. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa ada syaitan
yang senantiasa di samping manusia, berada di dekat manusia, selalu menyeru mereka untuk melakukan hal-hal yang buruk, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula juga ternyata di sana ada malaikat yang senantiasa menyeru manusia untuk melakukan amalan-amalan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengerjakan amalan-amalan kebaikan, dan bagi mereka yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya akan mengikuti langkah-langkah syaitan, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-A'raf, permintaan dari iblis ketika dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditangguhkan sampai hari kiamat, lalu kemudian permintaan tersebut dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mereka mengatakan, lalu iblis mengatakan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa 'an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Bahwa dari segala arah kita akan didatangi, dari depan, belakang, samping kanan, kiri, selalu akan ada syaitan untuk menggoda manusia melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian tidak didapati banyak di antara mereka yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan untuk memohon kepada Allah agar dijauhkan dari waswasatu asyaitan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ini mengatakan, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya di sana ada orang-orang yang berkata, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaqamu. Jadi Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa taala, dan satu-satunya Rabb yang disembah. Bahkan mereka yang meyakini adanya Rabb, adanya yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan mereka di satu sisi menyembah Allah, di sisi lain menyembah yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan-amalan mereka terhapus, lalu kemudian tempat kembali mereka adalah neraka. Wa may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Barang siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan baginya surga, dan tempat kembali mereka adalah neraka. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala yang zat satu-satunya yang wajib untuk kita sembah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma istaqamu." Kemudian mereka beristiqamah, konsisten menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaqamu. Ya. Para ulama kita menyebutkan arti dari istiqamah dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, tsumma istaqamu, lalu kemudian mereka beristiqamah, di antara maknanya adalah yang pertama, raghibu fil baqiyah wa zahidu fil faniyah. Para ulama kita menyebutkan beberapa arti dari tsumma istaqamu. Yang pertama kita sebutkan raghibu fil baqiyah wa zahidu fil faniyah. Adalah mereka yang raghibu fil baqiyah, menginginkan kehidupan yang tersisa atau kehidupan yang kekal nantinya di akhirat kelak. Mereka cinta dan mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan kebahagiaan yang al-baqiyah, yang tersisa.
yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kehidupan akhirat. Lalu kemudian wazahidu fil faniyah. Lalu mereka zuhud terhadap apa yang tidak kekal ini, yaitu dunia. Makanya wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik dan kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala nantinya. Maka thumma istaqamu artinya disebutkan oleh ulama kita raghibu fil baqiyah wa zahidu fil faniyah. Mereka yang menginginkan kehidupan akhirat yang kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian mereka zuhud terhadap kehidupan dunia ini. Lalu kemudian di antara maknanya ulama kita menyebutkan iqraran wa israran. Ya. Tsumma istaqamu, mereka beristiqamah terhadap apa yang nampak dari kehidupan ini, apa yang nyata mungkin dari balasan yang ia dan mereka lihat. Lalu kemudian israran, apa yang tersembunyi. Mereka beristiqamah di hadapan manusia, lalu kemudian mereka juga beristiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersendiri. Inilah yang dimaksud dengan muraqabatullah. Mereka yang senantiasa merasa bahwa dimanapun kita, apapun keadaan kita, Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama dengan kita. Nampak ataupun tersembunyi, mereka selalu beristiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian makna yang ketiga yang disebutkan oleh ulama kita adalah i'tiqadan wa qawlan wa amalan. Thumma istaqamu, mereka beristiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah i'tiqadan, mereka yakin terhadap syariat ini, akidah mereka kuat, lalu kemudian senantiasa mengedepankan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian wa qawlan, mereka mengatakan itu, amantu billah, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan syariat-syariat ini. Lalu kemudian wa amalan, tidak sekadar yakin, tidak sekadar mengatakan, tapi juga mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Makanya ya, dari hadis Muslim, sahabat yang mulia, dari sahabat yang mulia Sufyan radhiyallahu taala anhu, ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, katakan kepadaku ya satu perkataan, satu amalan yang mana saya tidak lagi menanyakannya setelah saya menanyakan kepada engkau. Maka Nabi SAW mengatakan, qul amantu billah thumma istaqamu. Dalam riwayat lain, qul rabbiyallah thumma istaqim. Ya, qul amantu billah thumma istaqim. Qul rabbiyallah thumma istaqim. Dalam riwayat lain, katakan bahwa Tuhanku adalah Allah dan beristiqamahlah. Maka i'tiqadan wa qawlan wa amalan, ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau, bahwa yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, adalah i'tiqadan wa amalan atau i'tiqadan wa qawlan wa amalan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, ternyata ayat istiqamah ya adalah ayat yang sangat menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi SAW mengatakan, syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Sesungguhnya surah Hud itu menjadikan saya beruban. Ya, surah Hud dan akhawatuha membuat saya beruban. Sebagaimana yang kita ketahui dalam surah Hud,
fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Bahwa inilah ayat tentang istiqamah yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beruban. Karena saking kerasnya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba senantiasa menjaga yang namanya keistiqomahan. Thumma istaqamu. Subhanallah, Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengambil satu doa dan berdalilkan dengan ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala dalam doanya, Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, Rabb kami, farzuqna istiqamah, al-istiqamah. Maka karuniakan kepada kami yang namanya istiqamah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena memang keistiqomahan ini sangat kita butuhkan. Kita berdoa untuk diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ketenangan di dunia ini lalu kemudian sampai di akhirat kelak. Istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian thumma istaqamu, lalu mereka beristiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, beristiqamah dalam menjalankan amalan-amalan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Menyebut kata istiqamah mudah. Menyampaikan kepada orang untuk istiqamah mudah. Namun yang sulit adalah konsisten dan istiqamah terhadap kata istiqamah itu sendiri. Makanya Nabi SAW menyebutkan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, khairul a'mali indallah adwamuha wa inqal. Sebaik-baik amalan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah adwamuha, yang berkesinambungan, yang dilakukan secara istiqamah, wa inqal, meskipun itu sedikit tapi istiqamah, konsisten, rutin, itu jauh lebih baik daripada banyak tapi dilakukan hanya sekali-kali, atau kita melakukan dengan semangat di awal lalu kemudian tidak lagi, lalu kemudian melakukan tidak lagi. Maka sedikit lalu kemudian istiqamah itu jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Lalu kemudian turun malaikat kepada mereka. Lalu kemudian dikatakan kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, maka bergembiralah kalian dengan surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian, surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama kita ada yang mengatakan bahwa tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun kepada mereka itu pada saat indal maut, ketika mereka hendak meninggal dunia. Dalam sakaratul maut, maka malaikat turun kepada mereka, lalu kemudian memberikan kabar gembira kepada mereka bahwa mereka mendapatkan insya Allah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Indal maut, ketika mereka meninggal dunia, sebagaimana dalam hadis yang panjang kita ketahui bagaimana perbedaan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang benar-benar jujur dengan keimanan mereka ketika mereka meninggal dunia, dengan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang kepadanya malaikat, lalu kemudian dibawakan kain kafan dari langit, lalu kemudian dibungkuslah ruh mereka, lalu kemudian menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sangat wangi. Lalu kemudian para penduduk langit bertanya, ruh siapa? Lalu kemudian dijawablah bahwa dia adalah ruh fulan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
lalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, jasadnya atau ruhnya itu harum serbak mewangi, lalu kemudian dikembalikan ke kuburannya. Dan begitu pula sebaliknya, bau busuk dari jasad atau ruh dari mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat turun kepada mereka itu indal maut, ketika hendak meninggal dunia. Lalu kemudian di antara ulama kita ada yang menyebutkan bahwa fil qabr, di dalam kubur mereka. Kita ketahui dalam kubur ada nikmat kubur dan ada azab kubur. Di sana ada nikmat yang kita dapatkan di dalam kuburan, lalu kemudian ada azab di dalam kuburan. Nikmat bagi mereka yang istaqamu terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat ini, dan azab bagi mereka yang tidak istiqamah terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ada yang mengatakan fil ba'ats, yaumul ba'ats, di hari kiamat, di akhirat kelak akan datang malaikat yang memberikan kabar gembira kepada mereka yang istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kabar gembira untuk mereka bahwa janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka adalah nyata, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, di antara ulama kita juga menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, adalah ketiga-tiganya. Entah saat dia meninggal dunia, hendak meninggal dunia, lalu kemudian entah dia sudah dikubur, atau entah di akhirat kelak, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepadanya malaikat, datang kepadanya malaikat dan memberikan kabar gembira kepada mereka. Juga disebutkan bahwa di antara ulama ada yang menafsirkan bahwa yang berbentuk malaikat di sini yang memberikan kabar gembira kepada mereka sehingga muka mereka, wajah mereka berseri-seri, ya, menantikan surga Allah Subhanahu wa taala, adalah amalan-amalan saleh mereka yang berbentuk sebagai malaikat, lalu kemudian datang kepada mereka memberikan busyrah, kabar gembira untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang istiqamah akan diganjar dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Lalu kemudian nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah awliya kalian, para pelindung-pelindung kalian, fil hayatid dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Walakum fiha, dan bagi kalian, fiha di dalamnya, yang dimaksud adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ma tashtahi anfusukum, apa saja yang diinginkan oleh diri kalian itu akan terpenuhi ketika sudah berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Walakum fiha ma tad'un, dan bagi kalian terhadap apa yang kalian inginkan, apa yang kalian inginkan selalu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuzulan min ghafurir rahim, semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai kabar gembira untuk kalian, lalu kemudian balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan nuzulan min ghafurir rahim. Kata ulama kita, salah satu dari pelajaran yang sangat baik, yang penting untuk kita ambil dalam ayat ini, ketika Allah mengatakan nuzulan min ghafurir rahim. Min ghafur
Rahim menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Penyayang, dan juga Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Dan kata ulama kita, dari ayat ini kita memahami bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua pernah terjatuh dalam kubangan dosa. Mereka pernah melakukan kesalahan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka pengampunan, dan Allah mengatakan nuzulan min ghafurir rahim. Ketika seorang hamba masuk surga, berarti ia telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena makna dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, disebutkan oleh ulama kita, ketika seorang ingin masuk surga dikatakan kepada mereka salamun alaikum, selamat atas kalian. Tibtum, terhadap apa yang kalian lakukan dari hal-hal yang baik, fadkhuluha khalidin, dan masuklah ke dalam surga dan tinggal untuk selamanya. Artinya dari kata-kata tibtum, kalian telah menjadi baik. Karena seseorang tidak mungkin masuk surga Allah Subhanahu wa taala sebelum ia bersih dari semua dosanya. Walau setitik seseorang dari dosa tidak mungkin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan dengan ayat ini, salamun alaikum tibtum, kalian telah baik, kalian telah bersih, maka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian fadkhuluha khalidin, tinggallah di dalamnya untuk selama-lamanya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beristiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan-kebaikan ini, lalu kemudian jujur dengan istiqamah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mereka kabar gembira, memberikan mereka sesuatu yang membuat hati mereka tenang, hati mereka bahagia, baik di dunia ini dan puncaknya nanti adalah di akhirat kelak, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah dan jujur, berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, itulah makna istiqamah yang sebenarnya. Makna istiqamah yang sebenarnya adalah mendengarkan sami'na wa ata'na. Sami'na, mendengarkan perintah Allah, wa ata'na, dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian menjalankan syariat ini dengan bersungguh-sungguh. Ketika ada rasa dalam hatinya tidak mampu, maka ia berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan dirinya mampu dan bisa melakukan amalan tersebut. Subhanallah, seorang sufi yang bernama Fariduddin Attar dalam kitab Tazkiratul Awliya menyebutkan satu peristiwa yang Masya Allah menunjukkan kesungguhan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan ibadah, atau khususnya melakukan amalan ibadah haji, melakukan ibadah haji yang memang mengharuskan kemampuan fisik dan kemampuan harta. Dia menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia bersungguh-sungguh. Singkatnya bahwa Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala suatu ketika melaksanakan ibadah haji. Lalu kemudian di dalam melaksanakan ibadah haji tersebut, beliau rahmatullah alaih bermimpi. Datang dua malaikat dan melihat dua malaikat yang saling berbincang di musim haji tersebut. Lalu kemudian salah satu di antara malaikat tersebut bertanya, berapa orang yang berhaji tahun ini? Lalu kemudian malaikat yang satunya menjawab, sekitar 600.000 orang. Sekitar 600.000 orang. Lalu kemudian malaikat satunya kembali bertanya, berapa yang hajinya diterima?
Lalu kemudian dijawab lagi, tidak ada satupun diterima hajinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita ketahui wal hajjul mabrur laisa lahul jaza illa al jannah. Haji yang mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada balasan baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru malaikat tersebut mengatakan tidak ada satupun diterima hajinya. Dalam mimpi Abdullah bin Mubarak rahimahullah menyaksikan itu, lalu kemudian malaikat tersebut kembali mengatakan, akan tetapi ada satu hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak melaksanakan haji dan berada di kota Damaskus, ya, Irak sekarang, tidak berangkat haji tapi dicatat sebagai haji mabrur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah bin Mubarak setelah itu terbangun, lalu kemudian melaksanakan ibadah haji. Setelah melaksanakan ibadah haji, ya, para pemirsa yang dimuliakan Allah, beliau tidak kembali ke rumahnya. Beliau langsung menuju Damaskus untuk memastikan dan mencari sumber dari mimpi tersebut, ya, bahwa di sana ada orang yang bernama Ali bin Al-Muwaffaq. Namanya Ali bin Al-Muwaffaq. Berangkat beliau ke Damaskus, lalu kemudian mendapati orang tersebut. Ternyata orang tersebut kerjanya adalah tukang sol sepatu atau tukang perbaiki sepatu, sendal, atau ketika ada sepatu atau sendal yang rusak dibawa ke orang tersebut lalu kemudian diperbaiki. Akan tetapi karena dia jujur dengan keistiqomahannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ia ingin melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu berhaji ke Baitullah meskipun dalam keadaan miskin, harus berusaha semaksimal mungkin. Hasil dari memperbaiki sepatu tersebut itu ditabung, lalu kemudian untuk naik ke tanah suci. Lalu kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah, Abdullah bin Mubarak datang, lalu kemudian betul ternyata dalam mimpinya orang tersebut adalah Ali bin Al-Muwaffaq, kerjanya memperbaiki sepatu, sendal di kota itu. Lalu kemudian ditanya, ya, mencari tahu apa yang terjadi sehingga saya bermimpi malaikat menyebutkan namamu, engkau tercatat sebagai haji mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia mengatakan, saya belum pernah haji, akan tetapi berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan ibadah haji. Lalu kemudian kenapa bisa Allah Subhanahu wa taala khususkan Anda seperti demikian? Lalu kemudian diceritakanlah suatu ketika beliau sudah merasa cukup di tahun itu, ya, merasa bahwa insya Allah di tahun itu biaya untuk melaksanakan ibadah haji itu sudah cukup. Dari 350 yang dikumpulkan, ya, 350 dirham untuk dibawa berhaji, insya Allah tahun itu cukup 400. Ternyata dia kembali ke rumahnya mendapati istrinya sedang ngidam, ya, yang permintaannya bermacam-macam. Ya, para ibu-ibu tahu bagaimana ketika ngidam banyak hal-hal yang menjadi keinginan seketika. Bahkan kadang di antara muslimah ada keinginan yang seperti tidak masuk akal, ya, sehingga itu harus dipenuhi. Dia kembali ke rumah lalu kemudian mendapati istrinya yang sedang ngidam, ya, ternyata menginginkan masakan tetangganya. Tercium baunya masakan tetangganya, lalu kemudian dia mengatakan, saya menginginkan masakan itu, enak. Lalu kemudian sang suami berusaha untuk memenuhi kebutuhan dari istri tersebut. Lalu dia carilah sumber dari bau tersebut. Lalu kemudian dia dapati ternyata tetangganya. Lalu kemudian datanglah, lalu kemudian menceritakan bahwa istrinya ngidam, lalu kemudian menginginkan masakan, ya, tetangganya tersebut. Dan tetangganya itu adalah seorang ibu, lalu kemudian memiliki 6 anak. Seorang ibu, lalu kemudian memiliki 6 anak.
Lalu kemudian dia meminta ya agar permintaan istrinya juga terpenuhi. Meminta lalu kemudian dia melihat ternyata memasak daging, ya. Lalu kemudian diminta dan ternyata subhanallah jawaban dari ibu tersebut adalah makanan ini halal bagi kami dan haram bagi Anda. Makanan ini halal bagi kami dan haram bagi Anda. Lalu kemudian dikatakan, ya, bertanya, kenapa bisa itu terjadi? Lalu kemudian sang ibu mengatakan, yang saya masak ini adalah daging bangkai. Daging bangkai hanya untuk mengganjal perut kami ini, perut saya dan 6 anak saya. Mereka sudah sangat loyo, jika mereka tidak makan, mereka mati. Mereka meninggal. Karena tidak ada lagi persediaan uang untuk membeli makanan, dan kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan makanan, lalu kami tidak dapati makanan tersebut, dan kami juga tidak mau mengemis-ngemis. Maka makanan itu halal bagi kami dan haram bagi Anda. Lalu kemudian saya mendapatkan daging bangkai, lalu kemudian saya masak, lalu kemudian saya akan berikan kepada anak-anak saya. Maka itu halal bagi kami dan haram bagi Anda. Lalu kemudian laki-laki tersebut, ya Ali bin Al-Muwaffaq, kembali ke rumahnya, lalu kemudian dalam keadaan menangis, lalu kemudian istrinya bertanya, kenapa engkau menangis? Lalu kemudian diceritakanlah peristiwa tersebut, bahwa ia mendatangi sumber dari bau daging tersebut, ternyata itu yang terjadi. Lalu kemudian, sebelumnya dia menahan perempuan tersebut untuk memakan daging tersebut. Lalu kemudian dia ceritakan kepada istrinya, lalu kemudian istrinya juga tergugah, lalu kemudian menangis, lalu kemudian hilanglah selera dari makan makanan tersebut, meskipun sang istri dalam keadaan ngidam, dalam keadaan hamil. Lalu kemudian, pemirsa yang dimuliakan Allah, apa yang dilakukan? Setelahnya mereka tidak berdiskusi panjang. Suami istri ini tidak berdiskusi panjang. Tabungan yang 350 dirham itu semuanya diambil, lalu kemudian istrinya mengatakan, berikan semuanya kepada wanita tersebut. Tetangga kita yang menjadi tanggung jawab kita juga, yang menjadi pertanyaan di sisi Allah Subhanahu wa taala nantinya. Kenapa kita punya tetangga? Ternyata dia lebih miskin daripada kita, lalu kemudian kita tidak tahu, kita tidak perhatikan. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dibawalah uang tersebut ke tetangganya, lalu kemudian diberikan semuanya, dan dikatakan ini untuk kebutuhanmu, kebutuhan sehari-harimu, dan selebihnya dipakai untuk usaha agar kehidupanmu lebih membaik. Padahal tukang sepatu ini juga sangat butuh. Bahkan itu sudah ditabung bertahun-tahun untuk melaksanakan haji, ibadah, rukun Islam yang kelima yang diimpi-impikan oleh semua kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah haji di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika ia merasa bahwa ada yang lebih butuh, ada yang lebih terancam kehidupannya, ya, tidak makan, lalu kemudian sampai makan bangkai karena dalam keadaan darurat, maka dia lebih butuh dan akan saya berikan semuanya. Semuanya diberikan, subhanallah, dan sehingga tahun itu dia, ya, Ali bin Al-Muwaffaq ini tidak berangkat haji. Subhanallah, tidak berangkat haji, akan tetapi dia istiqam. Ya. Ini termasuk orang-orang yang istiqamu, yang istiqamah dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin terhadap ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Yakin terhadap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sangat ringan ia memberikan semua harta yang dikumpulkannya itu untuk berangkat haji kepada orang yang lebih membutuhkan. Maka dia tidak berangkat haji, tapi Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai haji mabrur, yang dimana tadi kita sebutkan bahwa wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa al jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah makna dari innal ladzina qalu
Rabbunallah. Dia mengatakan Tuhanku adalah Allah, tidak sekadar mengatakan, tapi ia yakin terhadap ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Yakin terhadap jaza dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu dibuktikan dengan tsumastaqamu, lalu mereka beristiqamah dalam menjalankan keimanan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepadanya malaikat, atau dalam tafsiran tadi amalan mereka, keistiqomahan mereka kepada Allah berubah menjadi kabar gembira untuk mereka berupa malaikat. Lalu dikatakan kepada mereka, alla takhafu, janganlah kalian takut. Janganlah kalian takut. Dan jangan kalian takut, kata ulama kita maknanya adalah jangan takut terhadap apa yang kalian tinggalkan dari amalan-amalan kebaikan kalian, dan jangan takut dari amalan-amalan yang akan kalian lakukan ini, karena telah ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih. Ya, jangan kalian bersedih, sebagaimana kita ketahui dari peristiwa Hajar, ya. Dari peristiwa Hajar ini ketika hendak ditinggalkan, lalu kemudian beliau bertanya, Allahu amaraka hadza? Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini? Lalu kemudian dikatakan kepadanya iya. Lalu dia mengatakan, idzan lan yudayyi'ana Allah. Maka kalau begitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyanyiakan kami. Wa abshiru bil jannah, dan kabar gembira surga dari Allah Subhanahu wa taala, allati kuntum tu'adun, yang memang dijanjikan oleh Allah. Maka demikianlah orang-orang yang istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan puncak kebahagiaan, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadabbur kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa memberikan kita taufik untuk menjalankan amalan-amalan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa menjauhkan kita dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita berdoa dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa orang-orang saleh terdahulu yang digambarkan dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fahadha subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.